Syekh Al-Haj Muhammad Aqil Siraj MA. Waktu sepenuhnya kaulo sumanggaken. Dan mohon maaf, ada pesan dari Satgas COVID-19 yang membawa masker agar dipakai. Yang membawa masker mohon dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabul fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wa ahli bait at-tahir, ashabul ma'ahid, ashabat turuq sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, Sayyidi wa Maulai Hadratul Islam Dinatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar Atalallahu Baqa'ah Fi Sihatin Daimah, Kiai Subhan Ma'mun Rais Syuriah PBNU Azzahullah bi'izzih wa kulli usratih Ma'had Luwung Ragi. Mana hafizmu? Salafiyah. As-Salafiyah, As-Salafiyah. Tokoh kita, pemimpin kita, Gus Muhaimin Iskandar, Gus Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, insyaallah pemimpin masa depan. Wa madraka pemimpin masa depan. Rombongan dari Kajen yang semuanya masih, kalau diurut-urut masih wonten korobah saya ini dengan ahli kajen, terutama tadi Gus Ahmad Nazif Al-Alamah, para anggota DPR, ada Pak Bahruddin Nasori, sekarang lagi di mana Pak Bahruddin? Lagi di Makassar ya. Saya datang bersama Sekjen PBNU Dr. Hilmi Faisal, Ibu Bupati Brebes, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Brebes, TNI Polri, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, kedua mempelai yang berbahagia, Gus Minan dan Fatimatus Zahra, barakallahu lahuma wa barak alaihima, warzakumullah dzurriatan shalihah. Sadati wa sayyidati, ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, ayyuhal hudur. Nikah itu ibadah, bahkan ibadah yang universal dan ibadah yang ideal, juga ibadah yang perennial. Dikatakan universal karena di setiap agama ada namanya akdun nikah. Bukan hanya di Islam, tapi di seluruh agama, Yahudi, Kristen sudah parang pasti. Itu di agama-agama animis pun ada namanya akdun nikah. Maka akad nikah merupakan ibadah universal. Dan akdun nikah merupakan ibadah ideal, ibadah yang sangat indah. Bayangkan, melalui pernikahan ini Allah menghendaki regenerasi, reproduksi, menciptakan umat manusia ila yaumil qiyamah melalui pernikahan dengan cara yang indah, cara yang enak lah, nikmat lah. Kalau nggak paham indah ya nikmat is. Tapi membawa misi yang luar biasa. Di baqa'in nasl, baqa'il insan, reproduksi, regenerasi sampai hari kiamat. Kan berat tuh, kelihatannya berat. Oh tidak berat, enak, nikmat dan indah melalui akdun nikah. Kemudian nikah itu ibadah yang perennial, abadi. Di akhirat nanti insya Allah
Kalau kita nanti masuk surga dengan istri kita, di akhirat tidak ada ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, betul nonton. Yang surga betul nonton. Yang ada nikah. Yang ada nikah. Oleh karena itu nikah merupakan ibadah perennial. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu niat dari Gus Minan dan Neng Zahra sudah barang pasti nawaitunya ta'abbudan lillah. Ta'abbud menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ittiba' Rasul wal kathratin nasl wali bina'il mujtama'. Nikah ini dengan niat mengikuti sunnah Rasul, membina keluarga, membangun masyarakat. Niat ta'abbudan lillah. Di samping itu juga taqarruban ilallah. Bukan hanya ta'abbud tapi taqarrub. Dengan adanya suami istri berjodohan, maka satu sama lain mendukung, memotivasi untuk kebaikan. Suami didorong oleh istri agar melakukan hal yang baik, menjauhkan hal yang tidak baik. Istri pun didorong oleh suami agar beramal soleh, jauh dari amal yang tidak soleh, yang tidak baik. Maka itu memberikan saling mendorong, saling positif, menjadi taqarrub ilallah. Jadi kawin niku, nikah niku sudah taqarrub ilallah. Nembe nikah tok lho, taqarrub ilallah. Karena apa? Suami istri nanti akan saling mendorong untuk kebaikan. Puncaknya nikah niku pertemuan laki dan perempuan lit tahaqquq li husulil haqiqah, lil wusul ilal haqiqah. Karena hanya Allah yang adzatul mutlaqah al mujarradah anisabil idhafat. Hanya Allah only yang the absolute one existence, yang without relation. Tapi nikah menunjukkan bahwa selain Allah membutuhkan pasangan. Hanya Allah yang tidak butuh pasangan. Ini maka sedikit membuka usul ilal haqiqah. Haqiqah al-fardiyah, al-ahadiyah, as-samadiyatillah, samadiyatullah. Melalui nikah kita terbuka bahwa hanya Allah yang adzatul mutlaqah al-mujarradah an-nisab wal idhafat. Melalui nikah. Dengan ada nikah maka kita membuktikan bahwa hanya Allah yang maha tunggal, maha satu, maha absolut, maha mutlak. Kita ini semuanya nisbi, kita semua relatif, saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu nikah menjadi tahaqquq li talabil haqiqah. Dimulai dari ta'abbud, taqarrub, puncaknya adalah tahaqquq. Gak sembarangan nikahnya. Dulu ketika Bani Israel zaman Nabi Musa, Nabi Harun, syariatnya nikah itu laki-laki boleh nikah dengan perempuan semaunya, berapa saja tanpa batas. Waktu zaman itu. Kenapa? Karena krisis laki-laki. Bani Israel yang lari dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa, dikejar Fir'aun, Ramses, nyebrang Red Sea, Laut Merah, itu kebanyakan perempuan. Laki-laki sedikit. Kenapa? Karena laki-laki yang sebaya dengan Nabi Musa, bayi laki-laki yang sebaya dengan Nabi Musa, semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Kan ngoten dongeng nggih. Dongeng semua tahu dongengnya lah. Mimpinya Fir'aun mimpi, maka takwilnya itu adalah nanti kerajaannya akan dikalahkan oleh bayi dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini nih. Minggu-minggu ini lahirnya ini, laki-laki dari Bani Israel. Maka perintahnya Fir'aun, semua bayi dari Bani Israel yang laki-laki yang lahir ya minggu ini bunuh, habisin. Tentara Fir'aun bergerak, semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Nabi Musa selamat. Dengan dongengnya gitulah, dongengnya sudah tahu semua dongengnya lah. Nah, tapi jenengan nggak tahu setelah dewasa Nabi Musa, pantare Nabi Musa nggak ada, sedikit sekali remaja yang sepantar Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel, membolehkan nikah dengan perempuan berapa saja, karena banjir perempuan, krisis laki-laki. Alhamdulillah senang ya. Datang Nabi Isa alaihissalam melihat Bani Israel mengejar hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu, doyan wadon lah kira-kira gitu,
walaupun dengan nikah. Maka Nabi Isa ihtiraman li ummih, menghormati ibunya yang tidak punya suami, maka Nabi Musa syariatnya melarang poligami, melarang ta'addudiz zaujat. Nikah hanya boleh dengan satu perempuan, satu istri. Itu syariat Nabi. Jawab, syariatnya Nabi yang keras, syariat Nabi. Dan jenengan yang istrinya berapa? Oh enggak jawab. Jenengan istrinya berapa? Nabi Isa berarti syaratnya yang diikutin. Melihat Bani Israel mengumbar hawa nafsu, maka Nabi Isa melarang laki-laki nikah dengan lebih dari satu. Satu cukup, dah. Mengharamkan ta'adduduz zaujat. Itu Nabi Isa Al-Masih. Datang Rasulullah SAW dengan syariat Islam, diumbar yo kakean, nanti beladrah keterlaluan, dibatasi satu ya apa? Jadi sing pantes 4. Nabi Muhammad istrinya banyak, tapi tidak boleh ganti-ganti. Sudah itu saja. Karena Nabi Muhammad nikah niku diperintah oleh Allah. Kul nikah Hafsah, kul Salamah, kul Habibah, kul Aisyah, nggak bisa ganti. Tapi kalau umatnya punya istri 4, hari ini semuanya meninggal misalkan kena COVID semua, besok kawin 4 lagi boleh. Nabi Muhammad enggak, cuma istrinya itu aja udah, nggak bisa ganti-ganti atas perintah Allah semuanya. Kalau umatnya kita ini punya istri meninggal, besok dikawin, meninggal lagi, kawin lagi 2, 3, 4 boleh. Misalkan gitu, misalkan yang satu kena COVID, yang satu kolera, yang satu misalkan. Ini ngomong ilmiah nih, ngomong ilmiah, hanya bahasanya kalau guyon. Artinya kalau Nabi Muhammad istri banyak tapi dengan perintah Allah. Kalau kita dipersilahkan istri 4 dan itu tidak ada perintah Allah harus A, B, C, tidak, tergantung kita. Oleh karena itu, itulah kelebihan syariat Islam. Maka agama Islam sangat menghormati perempuan. Di Quran ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal. Ada surat Maryam, tidak ada surat Ismail, tidak ada. Oleh karena itu agama Islam sangat menghormati perempuan, disejajarkan dengan laki-laki. Innal muslimin muslimat wal mu'minat, sejajar. Dikala waktu itu Arab sedang jahiliyah, melakukan perempuan sebagai budak, sebagai barang lah, makhluk yang rendah, hanya melampiaskan hawa nafsu. Oleh Al-Quran, perempuan dimuliakan setinggi-tingginya. Suatu ketika ada penyair, innan nisa'a syayatinu khuliqna lana na'udzu billahi min syarri syayatini. Perempuan itu setan yang menggoda. Na'udzubillah dari godaan setan, dari kejahatan godaan setan. Sayyidina Umar, kita tahulah Sayyidina Umar orang yang galak. Sayyidina Umar mendengar syair itu, salah itu. Sayyidina Umar lagi, salah itu, yang benar. Innan nisa'a royahinu khuliqna lana wa kulluna nashtahi syammar royahini. Perempuan itu bagaikan bunga, semua laki-laki lihat bunga pasti pengen ngambung. Itu Sayyidina Umar tuh. Jangan merendahkan perempuan, kata Sayyidina Umar. Padahal kita tahu Sayyidina Umar orang yang keras ya, tapi ada syair merendahkan perempuan, dianggapnya setan, marah beliau. Langsung diganti dengan inna nisa'a royahin, bunga yang harum baunya, yang semua kita kalau melihat bunga harum pasti tertarik ingin ya potongan sampean lah pas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikah menjadi salah satu ayah min ayatillah. Jadi sekarang kita hadir ini di Luragi ini di pesantren Salafiyah niki sedang menyaksikan waqai' kejadian-kejadian
yang menunjukkan wujudnya Allah, kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, maka diundang walimatun nikah niku wajib tekane, kecuali anak udzur, kecuali wajib mendatangi undangan nikah, hukumnya wajib kecuali ada udzur. Karena apa? Diundang mahar nikah berarti kita membesarkan, mengagungkan ayah min ayatil khalaqa fil madhi, maknanya create, apa? Ciptaan. Jodohnya Ning Zahro dengan Gus Minan ini ciptaan Allah, sama dengan khalaqas samawati wal ard, sama dengan khalaqal insan. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, gunung, bumi, Allah menciptakan jodohnya Gus Minan dan Ning Zahro. Apa artinya? Artinya jodohnya Gus Minan dan Ning Zahro ini min khalqillah, tidak ada bisa campur tangan. Kalau sudah Allah menghendaki, terjadi pernikahan ini. Apapun dan siapapun tidak bisa menghalangi. Itu monopoli kehendak Allah. Itulah khalqullah. Nah, khalaqa punya masdar dua, khalqun dan khuluqun. Khalqun yang bersifat material, dimensial, temporal, parsial. Khuluq yang bersifat ideal, universal dan perennial. Maka jodohnya atau pertemuannya antara Ning Zahro dan Gus Minan ini, di samping pertemuan fisik, di samping pertemuan jasmani, materi yang dimensial, yang temporal, sehakikatnya ada pertemuan ruhani, pertemuan budaya, pertemuan peradaban, pertemuan khuluq. Khuluq itu mufrad, jamaknya akhlak. Maka nyun sewu, Gus Minan jangan memalukan. Tunjukkan saya suami yang apa? Bertanggung jawab. Jangan malukan. Tunjukkan saya suami bertanggung jawab. Begitu pula Ning Zahro, tunjukkan saya istri yang setia, yang taat pada suami. Jangan memalukan keluarga masing-masing, gitu ya. Jadi hakikatnya kita nikah dengan istri itu perlombaan akhlak, wis gampangannya. Kita dengan istri kita itu perlombaan akhlak. An khalaqalakum. Nah, khalaq bersifat fisik, silahkan dikomentari. Gus Minan yang ganteng, handsome, jamil, Ning Zahronya cantik, seksi, jamilah, ya Allah, silakan disifati. Tapi itu hanya 2 tahun, 2 tahun setengah, dan 3 tahun dalam. Itu komentar kholak itu. Seterusnya komentar khuluk. Kholak sudah lupa, apalagi udah seperti saya ini, ya Allah. Sudah nggak mungkin dikomentari sudah. Kecuali akhlaknya, kalau kholaknya bisa. Kalau yang masih muda kholak ini, waduh. Dohmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu aifa umud muqbilatan azza umud biratan la yushtaka kusaqisarun minha wala tulu. Kalau dipandang dari depan sangat seksi, dilihat dari belakang bokongnya sangat menarik. Haifa mukbilah, hai azza mudbirah. La yustaka qisar min hawala tulu, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. La yustaka qisar min hawala tulu. Dokhmun muqalladuha. Apa namanya ini? Pegelangan tangan montok sekali. Wa fahmun muqayyaduha, lehernya juga gemuk sekali. Menarik, pokoknya menarik lah. Fi khalqiha an banatil fahli tafdilu, semua sifatnya itu lebih dari rata-rata. Itu tafsirnya, terjemahan yang pas, lebih dari rata-rata. Walhasil perempuan yang menarik, yang cemekot, apa cemekot itu? Dah. Litaskunu ilaiha. Taskunu fi'il mudhari, fi'il masdarnya 2, sakan dan sakinah. Sakan rumah, makanya pernikahan itu dikatakan rumah tangga, rumah yang ada tangganya, kan rumah tangga itu rumah yang ada tetangganya. Omah-omah bahasa Jawanya, bahasa Cirebon umah-umah. Silahkan Gus Minan, Ning Zahro bangun rumah yang besar,
yang leks, yang enak, yang nyaman, yang indah, yang asri untuk tempat ibadah. Bisa menghormati tamu kalau rumahnya besar itu, bersih, bagus, indah. Tapi rumah besar tidak ada artinya, sakan besar tidak ada maknanya, nilainya kalau tidak sakinah. Taskunu itu dua, sakan dan sakinah. Rumahnya bagus, larang regane, indah, karpet, kristal, sekolah mewah lah. Pintunya jati semuanya, terdiri dari bahan-bahan yang larang regane, mewah, regane larang, dan hatinya sakinah. Ya Allah, luar biasa itu. Omahnya gede bagus, hatinya tenang. Sakinah bukan dari rumah besar. Sakinah bukan dari deposito, bukan dari mobil Mercy, bukan. Sakinah dari huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu saya terjemahlah dah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jodoh tadi kholaqo. Jodohnya Gusminan dengan Zahra kholaqo, ciptaan Allah. Khalqus samawati sama dengan khalqus samawati wal ardh. Tapi mawaddah dan rahmah ja'ala. Ini apa bedanya kholaqo dan ja'ala? Kholaqo tanpa intervensi kita, monopoli Allah. Tapi kalau ja'ala tidak mungkin datang, tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita harus berjuang. Itu ja'ala. Walladzi ja'ala lakumul ardu dzalula. Ciptaan bumi kholaqo. Tapi bagaimana bumi itu dzalul, produktif? Bumi itu menghasilkan hasil manfaat, ja'ala. Harus kita olah, harus kita berjuang mengolah bumi ini menggunakan ja'ala. Nah, mana contohnya lagi? Contohnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya ciptakan manusia dari tanah liat. Ciptaan hanya Allah yang menciptakan, lain enggak ada. Tumma ja'alna nutfata 'alaqatan. Tumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tanah liat saya jadikan apa nutfah? Orang paham nutfah, orang paham? Mani wis lah. Kemudian tanah liat saya jadikan nutfah yang masuk dalam rahim qararin makin. Ja'ala nganggone ora kholaqo. Paham betul? Orang paham ya. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat, kholaqo, monopoli Allah. Tapi kira-kira supaya tanah liat jadi mani, ja'ala, kudu gedubugan, kudu kemeringet, kudu jempalitan. Gak mungkin diem-diem aja kemudian nutfah, gak ada. Gusminan tidur sana, mending Zahra tidur di kamar liang, terus datang nutfah gitu, fikir makin, yang gak mungkin. Jadi bisa jadi nutfah menggunakan kata ja'ala. Itu Al-Quran itu. Ini Quran juga. Bukan guyon ini. Ketika tanah liat, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu. Tanah liat saya jadikan nutfatan air mani fi qararin makin, masuk dalam rahimnya istri. Ja'ala. Jadi supaya kita gedubugan, kemri, ngos-ngos. Lah penggawaian tiap malam itu. Sawise dadi mani mlebu ning rahim, kholaqo maneh. Tumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, tumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau sudah mani masuk ke rahimnya istri, kholaqo lagi, saya jadikan darah segumpal. Kemudian saya kembangkan menjadi daging segumpal. Saya kembangkan lagi menjadi tulang. Kemudian saya bentuk rupa yang indah, yang cantik atau yang ganteng. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kholaqo lagi. Jadi tugasnya Gusminan karo Zahra siji tok. Satunya tugasnya bagaimana memindahkan sulati min tin menjadi nutfah, yaitu dengan ja'ala, gedubugan. Setelah itu mau jadi anak, mau dua, mau satu, mau perempuan, mau laki-laki, ganteng, mudah-mudahan cantik anaknya, urusan Allah. Kholaqo lagi. Ini Quran ini dikira guyon apa mboten iki, mboten guyon mboten. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tugasnya kita semuanya satu terus tugas itu. Siji tok gawe anak.
Soal dadi taura, seperti apa urusan Allah itu. Kata Allah, saya yang menjadikan nanti. Itu kira-kira. Nah, mawaddah warahmah. Mawaddah dari asma'illah al-wadud. Al-wadud Allah yang maha kasih sayang kepada hamba yang baik-baik. Hambanya Allah, manusia kita yang taat, yang beriman, yang beribadah akan mendapatkan mawaddahnya Allah. Yang tidak beriman, tidak ibadah, tidak taat kepada Allah, tidak mendapatkan mawaddahnya Allah. Jadi al-wadud itu asma Allah yang alaqahnya dengan mukminin, sholihin, qonitin. Jadi mawaddahnya Allah hanya diberikan kepada hambanya yang baik-baik saja, tidak kepada hamba yang tidak baik. Mawaddah itu. Begitu pula suami istri. Suami memuaskan, istri taat, istri memuaskan, suami taat. Kalau salah satu nggak memuaskan, itu bahaya itu. Jadi mawaddah itu saling timbal balik. Suami bertanggung jawab. Apa? Maco ya. Maco, istri puas. Istri seksi dan setia, suami puas. Namanya mawaddah. Saling kangen, saling lengket. Nah, seterusnya warahmah. Rahmah itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Asma Allah Ar-Rahman. Allah mengasihi hambanya yang baik, yang enggak baik, yang muslim, non muslim, mukmin, kafir, iblis, setan, dapat rahmatnya Allah semuanya. Satu detik saja rahmatnya Allah berhenti, berantakan alam semesta ini. Rahmat syamilah ammah Ar-Rahman. Kata nggih, rahmat dunia, rahmat akhirah. Jadi rahmatnya Allah itu kalau dari sifat Rahman umum. Yang muslim, yang kafir, yang setan, yang iblis, yang jin berkayangan, semua alam semesta diatur dengan, ditadbir dengan rahmatnya Allah, dari rahmannya Allah, bukan dari rahim, bukan dari wadud, bukan. Nah, begitu pula kita suami istri seperti saya ini yang sudah 68 ini, alas sebulan sepisan itu ngaku mana sing tua atau ngaku bela, ngaku mana cembodo karo aku lah bodoh. Kalau putune wis sanga kalau putune wis sanga. Umur sidak 8. Alah sulan ku ninggang kebetulan lah. Daripada nganggur lah. Tapi Masya Allah, kalau saya dari luar masuk, istri tidak ada, pertama kali saya cari dan saya tanyakan, ibu kemana? Bukan anak atau bukan pembantu atau bukan siapa, ibu kemana? Atau sebaliknya, ibu kok datang saya nggak ada, bapak kemana? Itu artinya rahmah sudah. Bukan masalah mawaddah, sudah rahmah. Sudah bebuyutan, sudah karu-karuan, pipi ngalor, pipi ngidul, pipi sijil ngalor, pipi ngidul, tapi masih ngangeni. Jadi pernah istri saya itu diajak oleh Ibu Khofifah. Waktu Ibu Khofifah masih jadi menteri sosial itu. Diajak ke luar negeri rombongan. Ibu Khofifah cuma 3 hari Ibu Khofifah sih. Tapi rombongannya sampai 24 hari. 26 hari malah ke Swiss, ke Jerman, ke Inggris, ke Prancis, baru pulang rombongannya itu. Khofifah cuma 3 hari. Masya Allah. Minggu pertama saya WA ke istri saya, ya pagi, terus sekali sore, apa kabarnya, ketemu siapa, apa acaranya. Minggu kedua sedino ping telu. Minggu keempat saben jam kulit WA. Kangennya polus. Pokoknya bayangannya teko wis. Nek teko wis gue. Boso teko. Ya enggak apa-apa tuh, enggak ada apa-apa tuh. Piye habare selamat waras wis. Ndi oleh-oleh paling gitu tok. Mau rencananya kalau datang enggak tuh enggak terjadi. Jadi mawaddah sudah tidak ada, tinggal roh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jodoh ini merupakan rahasia Allah. Ibunya dan bapaknya Pak Jokowi kira-kira ngimpi nggak punya jadi presiden? Waktu masih cilik lagi lahir jadi presiden. Bapak saya, mohon maaf, bapak saya, ibu saya nggak menyangka anaknya jadi ketua PBN, nggak nyangka, nggak ngira, nggak ngimpi lah. Ya paling-paling jadi dosen, paling jadi mubalek, ceramah, paling-paling lah, nggak nyangka, tapi terjadi. Ayat lah, ya kaum yatafakkarun. Jadi panglima, jadi kapolri, jadi profesor, jadi guru besar, konglomerat, ya Allah, SAG, SAG, sarjana alam gaib. Pokoknya kita waktu masih bayi, waktu di pangku ibu kita,
nggak tahu ibu kita, ayah kita akan jadi apa anak ini. Paling-paling mendoakan semoga panjang umur, salafiat. Tapi semuanya terjadi merupakan rahasia Allah, ayatullah bagi liqaumin yatafakkarun. Siapa tahu dan moga-moga putranya nanti keturunannya Gus Minan dan Ning Zahro ini 4 apa berapa? Apa 8 katanya? 1 presiden, 2 panglima, 3 kapolri, 4 waliullah. Luar biasa kan sudah. 5 konglomerat. Yang kelima konglomerat. Ya, berdoa mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho Allah, barakatillah. Dengan silaturahim ini mari kita perkuat ukhuwah kita. Silaturahim kita semua akan menjadi silatul fikr. Silatul fikr kita semua menjadi silatul amal. Silatul amal kita tingkat menjadi silatul ruh. Tatap muka menjadi wahana untuk tukar pikir. Tukar pikir menjadi tangga untuk silatul amal, bekerja sama. Kerjasama puncaknya adalah silatul ruh, as-silah ar-ruhaniyah al-abadiyah. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul fiqh lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.